Baik jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin Imamul Mursalin, Qaidil Mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah subuh Masjid Jami Al-Hidayah Bukit Cimanggu yang sama-sama dicintai Allah. Alhamdulillah kita sudah berada pekan perdana di bulan Rabiul Akhir. Ingat, kalau sudah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masya Allah. Sahabat itu hidupnya 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Setelah Ramadan, ya Allah 6 bulan itu doanya 6 bulan setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, itu 6 bulan sampai Rabiul Awal itu doanya, ya Allah terimalah ibadah Ramadan kami, ya Allah. Jadi kemarin itu baru selesai mereka berdoa dari ujung Ramadan 6 bulan mereka berdoa, ya Allah terimalah ibadah Ramadan kami. Itu sahabat, kita dah lupa. Masya Allah. Makanya hidup mereka cuma 6 bulan pertemukan dengan Ramadan. Mulai sekarang Pak, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kenapa Ustadz kok harus minta? Karena kita tidak tahu. Ma tadri nafsun mada taksibu goda. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu pasti besok pagi nasib kita seperti apa. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun yang tahu pasti di bumi mana dia akan mati. Ujung surat Luqman itu. Makanya bapak-bapak berdoa, ya. Begitu. Apalagi ini pandemik masih berlangsung. Indonesia mau menuju biasanya cuma 1.000, biasanya cuma 2.000, biasanya cuma 3.000, 4.000. Sekarang per hari udah masuk 5.000. Masya Allah, gede Pak. Memang sih mati tidak harus menunggu tua, memang betul. Tapi yang tua-tua pasti gitu aja. Kemarin ada sahabat kami 44 tahun 4443 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu rapat direksi.
bagus karirnya Pak, di Bandung. Hari Sabtu pulang, hari Ahad pagi kita samperin bersepeda, enggak deh, enggak enak badan. Hari Senin dibawa ke rumah sakit Umi, hari Selasa meninggal. Masya Allah, positif. Coba dulu yang namanya positif mantap, sekarang kalau positif orang takut, orang senangnya negatif. Masya Allah. Jadi begitulah bapak-bapak sekalian. Nah, pagi hari ini kita akan membahas satu tema dengan judul ya, menyiasati gejolak rasa. Ada gejolak rasa. Gejolak itu kalau gejolak ekonomi, gejolak politik, gejolak apapun, selama belum sampai di gejolak rasa, la ubali, tidak perlu kita peduli. Tapi kalau sudah masuk di rasa, kagak enak. Karena kalau sudah dirasa itu kepikiran. Coba anak lagi sakit, enak nggak kita makan? Aduh, teriak-teriak, kagak enak. Ya. Bini lagi sakit, kagak enak makan nggak? Makan aja, biarin bini ini mati juga ada banyak gantinya. Masya Allah. Betul Pak? Pura-pura aja Bapak, Masya Allah. Baik ya, kita akan bicara tentang gejolak rasa. Ini memang penting karena bagaimanapun kita manusia ada syuur, apalagi ada istilah syuur ad-daqiq, ada rasa yang paling dalam diri kita. Ya, mari kita lihat Pak. Kamera tolong di ini kan, Masya Allah. Ustaz hari ini kok pakai batik? Tadinya mau pakai jubah, tahu-tahu yang ada batik. Ya, Masya Allah. Saya di dalam perjalanan ini soalnya, belum pulang ke rumah. Bapak, ini ada gejolak rasa. Masya Allah. Di pandemik ini banyak, semua kita serba tidak menentu. Bagaimana ini, bagaimana itu. Masya Allah, semua orang was-was. Ya. Nah, di antara gejolak rasa yang paling mempengaruhi orang itu adalah rasa takut. Ini dia Pak. Apapun gejolak rasa, selama tidak menimbulkan rasa takut, no problem. Betul? Iya. Kalau sudah menimbulkan rasa takut, itu yang paling membuat kita, waduh Ustaz, ini gimana ini kalau terus menerus? Tenang, ada vaksin. Tapi itu vaksin gimana Ustaz? Siapa mau duluan? Masya Allah. Coba kita semuanya, ini rasa takut. Ada rasa takut. Dan di antara sekian banyak rasa takut, coba Bapak lihat ya. Kalau di Quran, kita buka dulu pertama Pak. Ini cobaan yang paling utama. Allah coba pada manusia rasa takut. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ini yang paling umum. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-Baqarah 155. Kita baca dulu. Al-Baqarah 155. Yang sudah dapat halaman 24. Ini kalau cari halaman 24 aja susah, berarti benar-benar memang lagi bermasalah ya. Yang nggak bawa kacamata nggak usah maksa Pak, anggaplah sudah hafal ya, begitu. Masya Allah. Al-Baqarah ayat 2 ayat 155. Ya, dua baris, sebelah kiri baris kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dek, baca Dek. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apapun ujian, selama tidak ada rasa takut, no problem. Itulah sebabnya ujian pertama yang Allah berikan pada manusia, rasa takut. Coba antum, mohon maaf, lihat orang rumah itu, maknya si anak-anak, selama dia jadi istri sekaligus ibu yang tidak punya rasa takut, no problem kita di rumah, betul? Aduh, kita baru pegang remote mau nonton, ayah matiin TV, aduh ya Allah, nggak punya rasa takut nih, masya Allah. Kan begitu ya. Bapak boleh ngaku kapten pak di kapal kapten. Kalau di rumah ABK, bintang 2 pimpin rapat ibu kota. Wah, luar biasa. Tiba-tiba handphone bunyi, tulisan mama. Aduh, angkat. Iya ma, ini lagi rapat. Cepet sekarang. Ma, ada rapat, cepet sekarang. Iya. Bapak, kita cukupkan rapat sampai di sini. Lah, bintang 2 loh, masya Allah. Sok nurunkan baleho ya, pas ditelepon mama lah balik insya Allah ya. Jadi ada jenderal juga tapi takut sama mama ya, masya Allah. Itu namanya jenderal takut mama ya, masya Allah. Jadi bapak-bapak, ini yang disebut dengan gejolak rasa, dan salah satu yang paling berbahaya ketika kita diturunkan yang namanya rasa takut. Rasa takut. Bahkan rasa takut ini itu suka dimanfaatkan oleh syaitan, sehingga kita dalam beribadah itu kemudian tidak ada effort, tidak optimal ibadah kita. Coba kita lihat Quran surat ya, Quran surat. Mari kita lihat. Ada ayatnya. Al-Baqarah, belum pindah jauh-jauh, ayat 268. Nah, ini salah satu contoh bagaimana rasa takut itu dibisikkan oleh setan sehingga kita punya rasa takut ya. Kalau kita nggak punya rasa takut, pembangunan renovasi masjid baru Al-Hidayah ini mah selesai cepat. Tapi kenapa? Karena kita punya rasa takut. Dan rasa takut itu salah satunya datang dari syaitan. Kita baca ya, Al-Baqarah ayat 268, halaman 45 ya, sebelah kanan 4 baris paling bawah ya. Al-Baqarah 268 ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Lanjut deh. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya untukmu, dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Setiap kali ada orang mau berinfak, syaitan akan datang, yuwaswisu fi sudur ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia akan membuat yuwaswis. Waduh, apa yuwaswisnya? Ya'idukumul faqra. Nanti kalau kamu nyumbang ini renovasi masjid, maka kenapa?
kamu akan jadi miskin. Masya Allah. Jadi ternyata Pak, orang pelit itu salah satu penyebab pelit. Bapak nggak usah sumbang 1 miliar Pak di masjid ini Pak. Tiap hari aja Bapak datang masukin 50.000. Kalau 1 tahun lumayan Pak. Ya, nyicil aja. Infak itu tidak harus tuntas, tapi kalau ada 10 miliar lebih bagus. Hari ini infak 10 miliar mati, alhamdulillah. Kalau kau tak bisa berbuat ya dengan ilmumu, kau tak bisa menyumbangkan ide pikiranmu, kau tak bisa berbuat dengan ibadahmu, maka kau bantu dengan hartamu. Masya Allah. Jadi di antara yang menyebabkan orang pelit, pelit itu kan rasa, betul tidak? Ada keropak lewat kan? Waduh, apalagi di syuting video begini. Oh, kalau di syuting, makanya kalau pingin itu keropak diisi, syuting, Masya Allah. Jadi keropak tuh lewat ada videonya. Coba, canggih itu, belum pernah ada di dunia keropak lewat tuh pakai video gitu. Pas orang nyumo dia lihat foto itu, Masya Allah, itu ngisi orang rata-rata. Coba Pak, pakai roda ini, kemudian dengan keropak jalan tuh, itu nggak ada yang nggak ngisi Pak. Ya. Ada yang mau ngisi Pak, ya, diketuk sama orang dari belakang, Pak, gitu, apa? Ini, oh, kaget dia, kan jatuh duit 100.000, dia masukin, gitu, wah seperti itu. Dia lupa. Pas kerobak sudah pergi, si yang ngasih itu kasih tahu, itu duit bapak jatuh. Aduh, Masya Allah. Ya, jadi bahwa bapak orang pelit itu kan pelit itu bukan logik Pak, itu rasa. Pak, bapak mau berinfak, kalau pakai logika nggak akan jadi-jadi. Makanya ibadah, salah satu ibadah yang butuh rasa itu infak. Orang pelit itu Pak rasa. Makanya orang yang paling rese di muka bumi, haji, kaya, luar biasa, pelit, hidup lagi. Aduh, ya Allah. Mohon maaf Ji ya, Masya Allah. Bini 2 lagi. Allah, ya Allah. Pelit ya Allah. Tapi itu, kenapa dia pelit? Sudah dapat jawabannya. Apa itu? Setan menakuti-nakuti. 20.000, 50.000, 10.000, 5.000, 100.000, 2.000. Ada keropak lewat. Cenderung mana kita masukin dari 100, 50, 20, 10, 5, 2.000? Cenderung mana orang masukin keropak? Masya Allah, takbir. Teori 100 ya, Masya Allah. Duh ya Allah, kata bini, mampir beli nasi padang. Duh, kalau 100 tinggal berapa ini, Masya Allah. Ya'idukumul faqra. Ada rasa takut. Jadi itu dia, takut. Seperti itu. Orang mau berjihad Pak, orang berjihad itu kalau ada rasa takut nggak mungkin. Infiru khifafan wasiqalan. Pergilah kalian berjihad dalam keadaan apa? Ringan ataupun berat. Abu Thalha menerjemahkan mudah ataupun tua. Mudah ringan, tua pun berat. Anaknya 4 laki-laki semua. Kata anaknya, ayah, kau telah berjihad dengan Rasul, kau telah berperang dengan Abu Bakar, kau telah berperang bersama Umar. Saatnya sekarang anak-anakmu. Apa kata Abu Thalha? Dek, kalau bab surga tidak ada tua muda. Dia bacakan surat At-Taubah, infiru, bersegera kalian, ya. Infiru, bersegeralah kalian, ya. Khifafan wasiqalan. Berjihad di jalan Allah baik dalam keadaan ringan maupun berat. Makanya coba lihat, semua orang yang punya rasa takut tak berani ngomong. Betul? Kenapa ada kita lihat ulama itu kalau ngomong keras sekali, urat takutnya sudah hilang. Saya sampai hari ini nggak berani ngundang Pak
Pak Kiai Waloni itu nggak berani saya ngundang dia itu. DKM bermasalah itu kalau Waloni itu. Itu ditantang si ngabelin apa itu? Ya, tantang apa? Oh itu. Saya bilang ini orang sudah tua itu Waloni itu. Udah hilang rasa takut. Saya 2 pekan yang lalu itu ceramah di Legenda Wisata. Saya bilang kalian nggak pernah ngundang Ustadz Yahya Waloni. Ustadz dulu dia tinggal di sini, DKM jadi takut, masya Allah. Selesai ceramah, saya tinggal di blok ini, temuin saya siapa yang tidak setuju, masya Allah. Itu orang sudah. Waktu ditanya kenapa, saya pingin mati, dicatat Allah karena bela agama ini. Takbir. Kenapa? Dosa saya sudah terlalu banyak. Masya Allah. Ini kita dosa banyak, ya, nggak punya rasa takut. Masya Allah. Coba sekarang kalau saya kerucutkan dari seluruh rasa takut apa yang paling kita takutkan? Mati. Betul? Ada yang siap mati sekarang? Nggak ada yang siap. Kalau ini maksudnya nggak usah ditanya. Siap nggak siap juga bentar lagi, ya Masya Allah. Udah lewat Isya semua ini mah tinggal bonus-bonus aja ini. Karena selama hidup orang baik. Yang kedua, Allah masih nahan umur mereka karena masih banyak orang yang diurus oleh mereka ini. Kalau nggak ngurus-ngurus orang udah dipanggil ini, Masya Allah. Gitu. Bapak-bapak, salah satu rasa takut yang paling itu mati. Kenapa kita takut mati? Ya, dalam bahasa agama penyakit yang paling berbahaya itu bukan takut mati, tetapi hubbud dunya. Di depannya disebut hubbud dunya, baru wakarihatul maut. Cinta amat dengan dunia dan takut mati. Kalau kita takut mati bukan soal cinta dunia. Betul? Kita takut mati, orang beriman takut mati bukan karena cinta dunia, karena merasa ya Allah, kalau aku mati dosa saya ini bagaimana? Itu dia. Bapak, kita ini orang awam. Imam Ahmad bin Hambal hafal hadis hampir 1 juta hadis. Kalau sholat Isya sampai subuh wudunya nggak batal. Tapi kalau malam hari Pak, itu dia nangis luar biasa. Ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kau nangis ya Syekh? Bagaimana saya tidak nangis? Gimana kalau malam ini malam terakhir saya mati? Gimana saya mempertanggungjawabkan amal-amal saya? Itu Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Kalau dari Isya sampai subuh tidak batal wudunya. Masya Allah. Kalau begitu Ustaz, bagaimana kita memposisikan rasa takut itu supaya apa? Termotivasi beribadah, ya, dan tidak terhalangi dengan tadi mau nyumbang masih takut. Pak, itu Bapak kalau mau nyumbang Pak, masukin. Itulah hakikatnya kepemilikan harta kita itu apa yang kita sumbang. Itu dia Pak. Seperti itu. Mari kita lihat dulu ya, supaya rasa takut ini. Rasa takut yang paling utama harus kepada Allah. Ini dia. Ini harus, rasa takut kepada Allah itu ya, dalam agama kita disebut dengan ada istilah al-khasyah. Al-khasyatullah. Nah, ini dia Pak. Ini rasa takut yang paling utama. Takut kepada Allah. Dalam bab tauhid, takut kepada Allah itu haram kecuali diikuti oleh apa? Rasa takut kepada Allah itu haram kecuali diikuti dengan ar-raja. Itu dia. Jadi takut kepada Allah menjadi haram kecuali ada diikuti dengan ar-raja. Apa ini?
harapan. Jadi tidak boleh takut kepada Allah kecuali diikuti oleh ar-raja, harap, al-khasya war-raja, takut kepada Allah dan tapi punya harapan. Untuk menggambarkan bagaimana bentuk rasa takut seorang hamba kepada Allah, pada saat yang sama dia punya harapan kepada Allah, itu cuma dilambangkan dengan satu saja. Apa ini Ustaz? As-shalah. Ini dia. Jadi orang mukmin yang takut kepada Allah diikuti oleh harapan, itu lambangnya di sholat. Itulah sebabnya Pak, kenapa sholat itu menjadi lambang penghambaan seorang manusia pada Allah. Karena sesungguhnya sholat itu adalah bentuk rasa takut. Ustadz, kenapa? Rasa takut yang diikuti dengan harap kepada Allah. Kita berdiri sholat. Sholat itu karena perintahnya akimi, maka harus berdiri. Nggak boleh sholat nggak berdiri. Orang yang nggak bisa ruku dan sujud, tetap dia harus berdiri. Cuma pas ruku dan sujud dia duduk. Selama dia masih berdiri, sholatnya harus berdiri. Karena perintah sholatnya qoma, akimis sholat. Qomatnya qad qomatis sholat. Kalau pakai letter lek, berdiri kalian untuk sholat. Begitu Pak. Jadi kalau ada orang tuh sholat dari awal duduk, itu kecuali sama sekali dia nggak sanggup berdiri. Kalau dari awal dia masih bisa berdiri, wajib dia berdiri. Kalau dia nggak bisa ruku karena bermasalah di lutut, maka dia cuma ruku dan sujud saja yang dia duduk. Tetapi kalau berdiri harus. Ketika kita berdiri, kalimat pertama yang kita ucapkan takbir, Allahu Akbar. Mata kita kemana? Nggak boleh ke jam dinding Pak. Makanya coba lihat, sholat itu Pak, pertama sekali tergantung takbir. Dan kadang takbir tergantung tanggal. Kalau tanggal muda takbirnya tuh mantap, Allahu Akbar, Masya Allah, tebal. Tapi kalau tanggal-tanggal tua Pak, takbirnya Allahu Akbar. Kenapa harus lihat tempat sujud? Bukan sekedar seruan melihat tempat sujud. Itu kepala kita dipaksa. Untuk apa? Untuk menundukkan. Hadirkan rasa takut. Ya Allah. Masih ingat dulu nggak? Waktu dulu, si Abah ini masih ingat. Kalau orang tua manggil kita, Yasir, aduh, ya Allah, dipanggil. Iya Bah. Kepala kita itu nggak berani nengok wajah dia. Iya Bah, begitu kan? Apa bentuknya? Penghormatan, rasa takut. Itu dulu. Coba kita panggil anak kita sekarang, coba. Panggil anak kita sekarang. Aisyah, datang. Beh, ngapain panggil-panggil? Masya Allah. Nggak ada rasa takut. Makanya ketika orang datang menghadap Allah dengan rasa takut, penuh harap. Memang cuma Imam Malik, cuma mazhab Maliki yang tidak mewajibkan melihat tempat sujud. Cuma mazhab Maliki. Jumhur karena Nabi melihat tempat sujud, itu karena Imam Malik berpendapat wajibnya sholat itu qomah, berdiri dengan lurus. Jadi kalau kita menundukkan, menurut dia menggugurkan perintah. Sementara melihat tempat sujud itu bukan perintah. Tapi tiga mazhab menguatkan kenapa melihat tempat sujud. Bukan sekedar menggugurkan kata koma, karena koma itu lurus. Makanya ada kata istiqomah, lurus. Fastaqim, tetaplah engkau di atas jalan yang lurus. Qoma. Imam Malik, mazhab Maliki
Tidak menganjurkan kita menundukkan kepala, karena ketika menundukkan kepala berarti tidak qomah. Tapi 3 mazhab yang lain tetap, karena Nabi melihat tempat sujud. Apa itu? Menghadirkan tadi, menghadap Allah. Musa saja tidak sanggup melihat wajah Allah, betul? Di Bukit Tursina sampai pingsan dia. Tapi kita ketika sholat cukup menundukkan. Menundukkan itu bukan kita apa, tapi menghadirkan rasa takut. Disinilah rahasia sholat khusyuk. Al-Baqarah 45-46. Ini dari tadi kita Al-Baqarah terus ini ya. Al-Baqarah 45-46. Halaman berapa itu? Halaman 29. Oh 30. Al-Baqarah 45-46. Halaman berapa? Halaman 7. Qul nahbitu. Ya betul, halaman 7 pertengahan bawah itu. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khashi'in, ya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, tetapi itu berat kecuali orang yang khusyuk. 46. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tafsir ayat bil ayat. Siapa al-khasyiin? Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna, orang-orang yang yakin ketika dia berdiri sholat, dia lagi mulaqu rabbihim, liqa'a ma'a rabbihi, lagi liqa, lagi pertemuan dengan Allah. Bapak kalau datang ke istana, semua pejabat kalau menghadap presiden pasti begini dulu kan? Itu kan Pak? Itu cuma presiden. Masa kita datang sholat tidak menundukkan? Allahu Akbar. Begitu Pak. Tunduk, rasa takut. Kenapa? Karena kita lagi berjumpa dengan Rabbus samawati wal ardh. Sebagaimana ungkapan Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi dipanggil oleh raja. 7 pemuda Al-Kahfi, ya, telah Allah cabut rasa takut mereka. Ketika satu kampung pada waktu itu mereka berkumpul di sebuah tempat terbuka merayakan festival. Di festival itu mereka menyembah berhala. Satu pemuda keluar, dia pergi bersembunyi di tempat-tempat gelap. Tiba-tiba ada pemuda yang lain. Kenapa kamu? Jadi mereka 7 orang itu nggak saling mengenal, nggak janjian Pak. Kata yang satu, saya tidak suka itu acara itu. Saya juga tidak suka. Tahu-tahu, kamu 7 orang itu berkumpul. Akhirnya mereka ketahuan sama raja. Raja panggil. Setelah dilihat nama, bapaknya semuanya anak pejabat. Masya Allah. Anak-anak pejabat. Ketika ditanya, ya, siapa Tuhan kalian? Mereka berkata, qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini yang disebut dalam tauhid, disebut tauhid rububiyah. Mengakui bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Ingat, tanamkan ini kepada anak-anak kita. Kenapa Ustadz? Sederhana. Kalau ada yang bilang Isa itu Tuhan, balikin pertanyaannya. Apakah Isa menciptakan langit dan bumi? Tidak.
berarti Isa bukan Tuhan. Titik. Apakah sapi yang mereka sembah itu Tuhan? Pertanyaan gampang. Apakah sapi pernah menciptakan langit dan bumi? Apa jawabannya? Tidak. Berarti sapi bukan Tuhan. Begitu rumusnya. Apakah kuburan mayat yang mereka sembah itu adalah Tuhan? Pertanyaan sederhana. Apakah kuburan dan mayat-mayat itu pernah menciptakan langit dan bumi? Tidak. Kesimpulannya, mayat dan kuburan bukan Tuhan. Begitu yang disebut tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah tidak cukup, harus diikuti oleh tauhid uluhiyah. Bagaimana tauhid uluhiyah? Allah jelaskan, ya, Toha surat 20. Surat Toha, ingat, surat yang membuat si keras kepala, orang yang tidak pernah nangis, orang yang tidak pernah gagal. Umar bin Khattab tunduk dengan surat Toha. Toha. Umar kaget. Apa ini Toha? Kalau orang Bandung langsung ngerti. Oh, Ami Toha, Masya Allah. Tapi Umar bukan orang Bandung. Dia nggak ngerti. Saha eta Toha. Toha. Surat ke-20 yang dibacakan oleh Fatimah, adiknya. Toha. Ma anzalna hadal Qur'ana litasqa. Quran ini tidak diturunkan untuk bikin susah. Kata Umar, lah ternyata Quran bukan buku untuk susah. Masya Allah. Coba lihat Pak, hati yang keras. Ya, doa Nabi, Allahumma aizal Islam bi umarain. Ternyata ketika dia mendengar bacaan adiknya Fatimah, itu menyentuh hatinya. Bapak-bapak, kita geser ke ayat 14. Inilah hakikat uluhiyah. Apa itu? Coba. Toha ayat 14. Kita baca sama-sama. Halaman berapa itu? Toha surat 20 ayat 14. Halaman 313. Catat baik-baik. Kalau di Jakarta ada 212, di Quran ada 313. Ini catat baik-baik. Ayat yang ke-14. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Catat baik-baik ini ayat. Ini ayat yang harus kalian jadikan dalil sebagai tauhid uluhiyah. Kenapa kalian disebut Tuhan kalian Allah? Inilah jawabannya. Dia sendiri yang memperkenalkan dirinya. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Maka jelas kenapa kita Allah. Karena Allah yang memperkenalkan dirinya. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang boleh kalian sembah. Uluhiyah. Tidak ada boleh Tuhan yang, kalau Rabbun yang menciptakan, yang memelihara. Tapi kalau ilahan yang disembah, makanya kita tidak mengatakan la Rabbu, tidak, tapi la ilaha illallah. Fa'budni, sembahlah, pengabdian hanya kepadaku. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, dengan cara mendirikan sholat. Untuk apa sih? Lidzikri, untuk mengingatku. Bapak-bapak, kalau bapak tadi subuh sholatnya hanya ingat Allah, berarti bapak benar secara tauhid uluhiyah. Tapi kalau bapak tadi sholat ingat macam-macam, Pak, hati-hati.
Tidak sedikit kita ikut sholat, tapi sholat kita kualitasnya sholat orang muna. Tahu sholat orang muna? Fik. Ada ustadz, sholatnya orang munafik. Orang munafik itu bareng dengan kita ke masjid, Pak. Tapi kalau kita bicara tertentu, langsung pulang dia. Munafik. Ya, bagaimana ciri mereka? Loncat sedikit. Surat 4, surat An-Nisa, ayat 142. Loncat dikit. Surat An-Nisa, ayat 142. Ya, An-Nisa 142, halaman 101. Halaman 101. Coba kita lihat, jangan-jangan solat kita solatnya orang munafik. Padahal solat itu menghadirkan rasa takut kepada Allah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nisa 142. Selesai ain ya. 1 2 3 4 baris kelima sebelah kanan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dek, baca dek. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lagi menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Bapak-bapak hati-hati Pak. Tadi subuh berapa persen ingat Allah? Tidak sedikit sholat itu sebagai sarana untuk mengingat barang lupa, barang hilang. Belum baca Fatihah, baru Allahu Akbar. Aduh, itu dikunci, itu di dompet merah. Makanya kenapa sholat itu dalam bab sholat khusyuk itu dimulai dari wudu. Jangan terlambat. Wudu, pelan tuh wudu. Hadirkan perasaan di akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan ini tangan bersih ya Allah. Muka ini, di muka itu harus lama-lama Pak, terutama mata. Ini mata ini ya Allah, kalau lihat bening ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Alaikum bituruqat. Hati-hatilah kalian di jalan, duduk-duduk di jalan. Alaikum bituruqat wa julusa fituruqat. Hati-hati kalian suka duduk-duduk di pinggir jalan. Hadis ini orang nggak perhatikan. Karena menurut kita nggak adalah selevel kita duduk-duduk di jalan. Hadis ini nggak diperhatikan. Tetapi ternyata ketika zaman Kiwari, yang dimaksud dengan hati-hati kalian duduk di pinggir jalan, mata kalian dijaga, wajib kalian mengingatkan orang. Dikembalikan, hati-hati lihat-lihat handphone. Ceramah saja. Saya lagi ikut kajian tentang bidadari. Saya sekarang lagi rutin Pak, ya, ada ustadz membahas kajian bidadari. Saya ikutin terus Pak. Masya Allah. Tapi saya tidak kuatkan kalau istri dengar, waduh, Masya Allah, luar biasa tuh bidadari Pak. Ya Allah, kalau Bapak ikut kajian bidadari surga Pak, Allahu Akbar, rugi banget Bapak, Masya Allah. Bayangkan Pak, itu bidadari diberikan kepada kita. Bidadari itu Pak, jangankan dirinya, kerudungnya aja Pak, keluar sedikit aja ke bumi, mati lampu satu dunia, langsung terang menderang. Itu kerudungnya Pak, langsung wangi. Ya Allah, kerudungnya bidadari. Bagaimana bidadari? Tapi muncul pertanyaan sahabat, terutama yang udah tua-tua, ya Rasul, gimana kami kalau diberikan bidadari? Ya Allah, udah tinggal perjuangan hidup. Masya Allah. Kan kalau dulu dipandang hidup ya, Masya Allah. Sekarang perjuangan hidup, ya Allah.
Betul? Betul enggak? Yang lain masih tidur ini, belum nyambung ya, Masya Allah. Kalau muda-muda itu dipandang hidup, kalau tua-tua perjuangan baru hidup. Masya Allah. Apa? Baca hadisnya Pak. Semua laki-laki yang masuk ke dalam surga diberikan mereka bidadari. Satu saja nggak habis, ya Allah gimana? Apa kata Rasul? Allah janjikan kepada mereka, ya, dia dijadikan sebagai seorang laki-laki yang punya kekuatan lebih kuat dari 100 pria terkuat yang paling kuat pernah ada di dunia. Masya Allah. Ya kan Bapak kalau menikah lagi hitung-hitung dulu, kuat enggak? Kalau di atas 50 udah telat Pak. Masya Allah. Gini-gini mah udah zikir aja lah, ya Allah. Makanya di akhirat kenapa bidadari yang Allah janjikan? Karena ternyata pria-pria itu Allah jadikan mereka lebih kuat dari 100 pria yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Masya Allah. Itulah Pak nikmat itu. Bidadari itu begitu. Makanya kembali lagi Pak, jangan sampai ini kita sholat nggak ingat yang lain. Makanya kalau sholat khusyuk itu lihat Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Bil ilmi, dengan ilmu. Karena Ali bin Abi Thalib dari 10 sahabat yang masuk surga, cuma dia yang paling miskin. 9 sahabat yang dijamin masuk surga, semuanya tajir. Kecuali 1, menantu Nabi, sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika dia wafat, apa kata semua sahabat? Separuh ilmu yang pernah Allah turunkan di muka bumi terkubur bersama Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Dan Bapak mau tahu pahala Ali bin Abi Thalib? Kita jadi malu. Setiap kita selesai sholat, apalagi kayak tadi sholat subuh, imam pimpin zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mazhab mana yang tidak pakai zikir ini selesai sholat? Ada enggak? Semua mazhab Sunni, Syiah, apapun, Ahmadiyah pakai zikir ini. Pertanyaannya Ustaz, apa kaitannya dengan Ali bin Abi Thalib? Inilah hadiah yang Allah tukarkan kepada Ali dan Fatimah gara-gara pembantu yang sudah dijanjikan oleh Nabi. Kalau perang dapat tawanan wanita, maka tawanan wanita itu akan diserahkan kepada Fatimah dan Ali, dididik dan untuk membantu keluarga Ali dan Fatimah. Tapi mereka berdua telat datangnya, sengaja dilambatkan. Ada sahabat datang, Nabi mah kalau orang datang ambil. Terus yang ini gimana? Urusannya lain lagi. Datang mereka berdua. Ali malu, bilang itu kan abahmu, kamu aja dah, gitu. Masya Allah. Mau minta aja pembantu, malu mereka berdua. Ya Rasul, yang engkau janjikan ada tidak? Masya Allah. Nabi tersenyum. Masya Allah, menantunya bukan disuruh pilih untuk ngikut pilkada, bukan. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menantunya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah dipanggil. Nabi tersenyum. Ya Fatimah, ya Ali, ada apa? Kali ini Fatimah mengatakan, ada apa Abi? Masya Allah. Maukah ditukarkan pembantu yang kalian pinta sudah diambil oleh sahabat, tapi Jibril beritahu, maukah kalian diganti dengan yang lebih baik dari dunia dan isinya? Masya Allah. Apa itu? Setiap kalian selesai sholat, ucapkan tasbih 33, tahmid, takbir, tahlil. Masya Allah. Sejak saat itu menjadi syiar bagi seluruh sahabat. Semua orang yang mengucapkan itu 100 kan total ya, 33, 33, 33, tahlil, la ilaha illallah. Itu setiap kali kita mengucapkan itu Pak, Fatimah dan Ali dapat bagian pahalanya. Allah. Itu Pak. Masya Allah. Makanya bapak-bapak,
kalau lihat solat, lihatlah solat Ali bin Abi Thalib. Makanya dialah yang membandingkan Nabi. Dia yang membandingkan Nabi. Tapi ketika solat, Abu Bakarlah yang menjadi imam. Masya Allah. Coba Pak, Ali bin Abi Thalib itu Pak, kalau ketusuk panah, ya, cabutnya bukan minum arak dulu, solat pas sujud cabut. Makanya di antara solat itu Pak, ini kita baru sampai di sini, insya Allah kita akan lanjutkan ya, karena syuruk 5.24 tambah 15 menit berarti sekitar 39 ya, bentar lagi nih ya, 6 menit lagi lah ya, gitu, 5.30 ya. Baik Bapak-Bapak sekalian, makanya solat itu Pak, puncaknya itu coba kita lihat, di solat ada yang tidak boleh tidak, kalau tidak ada solat. Apa itu? Suratul Fatihah. Ya, ini tidak bisa tidak Pak, wajib. Di suratul Fatihah lambang rasa takut kita kepada Allah, dengan harapan itu ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia Pak ya, gitu. Ini na'budu, tunduk ya, kita jadi abdi. Ini dia, iyyaka na'budu, padamu kami tunduk mengabdi. Itu jadi hamba, jadi budak kita, tunduk. Tapi wa iyyaka nasta'in, meminta. Kita juga cuma meminta, mengharap. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita datang meminta kepada Allah, ya Allah. Makanya jangan dulu meminta kecuali buktikan rasa tundukmu. Allahu Akbar. Ustadz, kenapa solat dilambangkan sebagai lambang rasa takut manusia? Karena cuman itulah Pak yang digunakan oleh Nabi untuk menumbuhkan ya jiwa yang punya kekuatan. Saking takutnya solat sebagai lambang rasa takut. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalimat apa yang pertama yang kita ucapkan setelah selesai salam? Astaghfirullah. Masya Allah. Ustadz, kita nggak bikin dosa, kita baru selesai sholat, kenapa kita mengucapkan istighfar? Karena kita takut ya Allah. Masya Allah. Cuman ini ibadah Pak yang menghadirkan rasa takut ya. Jadi bapak-bapak, di tengah pandemik seperti ini Pak, perbaiki qimatus sholat. Qimatus sholat apa ini? Menuju ya qimatus sholat ya. Apa ini? Kualitas sholat. Kalau sholat kita qimatus sholat, kita punya kualitas, maka rasa takut itu luar biasa. Bapak-bapak, lihat dampaknya, lihat dampaknya. Ketika sholat kita benar, apa kata Allah? Wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. 29 ayat 45, Al-Ankabut ayat 45. Kalau sholatmu benar, maka sholatmu mencegah dari semua perbuatan keji dan semua perbuatan mungkar. Hari ini kita sudah dapat jawaban. Kenapa ada orang sholat tapi dosa terus? Karena sholatnya tidak sampai level ini. Sholatnya tidak membawa rasa takut kepada Allah. Makanya kalau bapak datang sholat dengan kaos Barcelona, nggak mungkin ada rasa takut Pak. Bagaimana bapak bisa sholat dengan kaos Barcelona sementara di kaos itu ada salib? Ini termasuk ini nih, mana DKM? Copot ini cross. Tanya majelis ulama, apa hukum cross di masjid? Tanya sama Ustadz Zulkifli Ali, Ustadz Ihsan Tanjung.
yang membuat saf kalian berjarak, kemudian pasang cross. Inilah yang diidam-idamkan Yahudi sekian puluh tahun yang lalu. Di masjid kalian sholat cross. Cross itu apa? Ini Pak, salib. Di masjid kami tidak pakai cross Pak, copot Pak, ganti aja Pak dengan beli apa namanya nih, lakban, beli lakban merah garis begitu, sehingga cuma cukup begitu, udah cukup. Jangan pakai cross. Di masjid kami Pak cuman pakai satu tanda, panah hijau ditaruh gitu, itu tanda. Apalagi ini udah tahu panah hijau itu tempat taruh sajadah. Disitulah kau lihat sholat itu. Allahu Akbar. Masa kau sholat, kau mengabdi, kau sujud di hadapan cross. Bendera Inggris apa? Cross. Dan Inggris itu lambang salib. Ini taruh di masjid. Cross. Ya Allah. Ini dia. Ustadz repot. Nggak boleh pakai alasan repot. Cabut. Gitu ya, gitu seperti itu. Jangan tunggu DKM. Kalau perlu kita datang, bawa lakban, udah cabut, kasih tanda merah, ya. Di masjid yang lain beli stiker langsung. Stikernya itu dilarang parkir, tapi bentuknya bulat, terus garis merah itu kan, gitu. Mau sholat, Allahu Akbar, tunduk kepada Allah, takut, tapi dia tunduk, itu seperti itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi Pak, ini baru bab pertama. Kita akan bahas nanti insyaallah sampai akhir tahun, ya. Pertemuan kita berikutnya pekan ketiga bulan Desember insyaallah, ya, tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19. Kita akan lanjutkan gejolak rasa. Masya Allah. Ustadz, boleh nggak selain rasa takut, kan ada lagi rasa yang lain? Apa Ustadz? Cinta. Masya Allah, mantap juga ya Allah. Ada Ustadz rasa cinta itu dalam, kalau ini kan rasa takut pada sholat, ada nggak rasa cinta pada ibadah? Nanti kita akan bahas, ikuti ta'lim berikutnya. Masya Allah, ya. Gejolak rasa di tengah pandemik. Ini Ustadz berikan bekal karena ini paling dasar, supaya sholat kita benar-benar bentuk rasa takut kita, tapi pada saat yang sama berharap kepada Allah. Ya Allah. Makanya ketika saya sholat istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ada sahabat nanya, memang tadi bikin dosa apa? Masya Allah, nggak ada dosa, tapi itulah hakikat sholat. Dengan sholat kita jadi takut kepada Allah. Dengan sholat kita dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kenapa? Karena tidak punya rasa takut kepada Allah. Masya Allah. Baik Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan insya Allah ini menjadi motivasi bagi kita semua. Hadirkan rasa takut itu. Ketika kita punya rasa takut kepada Allah, manusia akan sungkan, akan takut kepada kita, karena Allah hadirkan rasa itu. Masya Allah. Dan inilah yang dimiliki oleh para ulama-ulama yang tidak punya rasa takut lagi. Masya Allah. Takbir! Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radallahu ta'ala fi kulli sahabati rasul ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma aksim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syatik. Ya Allah, hadirkan rasa takut pada diri kami, hadirkan rasa takut padamu ya Allah, yang membuat kami meninggalkan semua maksiat ya Allah. Ya Allah, hadirkan rasa takut pada keluarga kami sehingga mereka termotivasi beribadah di tengah pandemik ini ya Allah. Berapa banyak hambamu yang sudah kau panggil di tengah pandemik ini ya Allah. Kalau kami boleh meminta ya Allah, angkat wabah ini ya Allah.
Jangan kau biarkan kami hidup di tengah pandemik yang terus berkelanjutan ya Allah. Allahumma ya Allah, usaha kami berat, perdagangan sepi, ya Allah, padamu kami memohon ya Allah. Jangan kau biarkan kami hidup di tengah kesulitan yang panjang ini ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Afriq alaina sabran ya Allah, afriq alaina sabran, beri kami kesabaran ya Allah, terutama pada pasangan hidup kami ya Allah, istri-istri kami ya Allah. Beri mereka kesabaran mendampingi, membesarkan anak-anak kami ya Allah. Beri kesabaran para istri ya Allah, mendampingi para suami di tengah masa-masa sulit seperti ini ya Allah. Jauhkan dari mulutnya kata-kata kasar, jauhkan dari mulutnya kata-kata kotor, jauhkan dari mulutnya kata-kata putus asa ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.